adik-adik, shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kakak Imel sangat bersyukur, banyak terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kakak Imel bisa memimpin liturgos kelas TK untuk IPA hari ini. Adik-adik di rumah udah siap untuk ikut ibadah IPA online hari ini? Tentu sudah siap semuanya. Dan kakak Imel percaya adik-adik yang ada di rumah tentu adik-adik diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah IPA online kita hari ini, kakak Imel minta semua adik-adik yang ada di rumah kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sungguh baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami akan siap mengikuti ibadah IPA online. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus tolong, biarlah adik-adik yang ada di rumah akan siap mengikuti ibadah IPA online hari ini bersama-sama dengan kami semua. Kami akan percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami akan siap memuji nama Tuhan bersama-sama adik-adik yang ada di rumah dan semua, biarlah ibadah IPA hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ampuni dosa kami yang sudah kami perbuat yang tidak pernah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa, saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Hari ini lagunya Allah adalah kasih. Kita bernyanyi bersama-sama memuji nama Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Egi. Adik-adik, pada IPA online hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kakak Egi. Namun sebelumnya, Kak Egi mau ajak adik-adik mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita hari ini. Silakan adik-adik persiapkan bacaan kita hari ini dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah mempersiapkan bahan bacaan kita, Kak Egi mau ajak adik-adik untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan.
luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, bangsa Yehuda itu pada waktu itu mendapatkan hukuman adik-adik. Hukumannya itu yaitu dibuang di bangsa orang lain, di bangsa orang asing adik-adik. Jadi mereka dibuang adik-adik. Kenapa ya mereka dibuang? Adik-adik tahu nggak? Nah, adik-adik, kami kasih tahu ya. Bangsa Yehuda pada waktu itu dibuang ke negeri orang karena bangsa Yehuda tidak setia adik-adik sama Tuhan Yesus. Tidak setianya gimana ya adik-adik? Tidak setianya itu bangsa Yehuda menyembah berhala adik-adik. Mereka malah menyembah patung. Mereka menduakan Tuhan adik-adik, nggak ingat Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira yang seperti itu bagus nggak ya adik-adik? Enggak ya adik-adik, nggak bagus ya. Nah adik-adik, karena mereka tidak setia seperti itu, bangsa Yehuda akhirnya mendapatkan hukuman adik-adik. Tapi adik-adik, walaupun bangsa Yehuda mendapatkan hukuman, tapi adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus tetap sayang adik-adik sama bangsa Yehuda. Tuhan Yesus tetap mengasihi bangsa Yehuda. Jadi adik-adik, waktu mereka sudah dihukum tuh lama sekali, dibuang tuh lama sekali, selama 70 tahun adik-adik. Adik-adik umurnya berapa ya? Masih berapa adik-adik umurnya? Ada yang 5 tahun ya. Nah, itu mereka dihukumnya 70 tahun adik-adik. Lama ya adik-adik. Nah, mereka dibuang di bangsa orang lain itu adik-adik, orang asing. Mereka itu bukan senang adik-adik. Mereka sedih, mereka menderita, mereka itu kesusahan adik-adik di sana. Siapa yang mau adik-adik sedih, menderita, kesusahan? Adik-adik ada yang mau nggak? Nggak mau ya, kayak Igi juga nggak mau adik-adik. Nah itu mereka sedih adik-adik, dibuang. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengasihi mereka pada waktu itu dengan cara Tuhan Yesus mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar gembira adik-adik kepada bangsa Yehuda. Nah, kabar gembiranya apa ya adik-adik? Jadi adik-adik, kabar gembiranya adalah bangsa Yehuda akan dibebaskan adik-adik.
mereka boleh kembali pulang ke Yerusalem. Jadi mereka sudah tidak dibuang lagi adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan itu baik banget ya adik-adik ya. Sampai-sampai walaupun bangsa Yehuda sudah mengecewakan Tuhan, membuat Tuhan Yesus sedih, tapi Tuhan masih mengasihi mereka. Nah, adik-adik kayaknya mau tanya deh, di sini adik-adik kira-kira ada yang tahu nggak ya berhala zaman sekarang tuh apa ya? Kalau mereka kan waktu itu bangsa Yehuda itu berhalanya menyembah patung, menyembah Allah lain. Nah, kalau zaman sekarang nih kayak dikasih contoh, berhala zaman sekarang itu misalnya uang, terus ada juga handphone adik-adik. Siapa di sini yang suka main handphone? Nah, kita boleh adik-adik, bukan berarti kita nggak boleh main handphone, tapi kita nggak boleh menjadikan handphone itu nomor satu segalanya adik-adik. Jadi misalnya nih, waktunya kita berdoa bersama keluarga, diajakin mama papa berdoa bersama, tapi adik-adik malah asik nih main gamenya. Nggak mau berdoa, gamenya seru. Nah, itu adik-adik adalah contoh berhala adik-adik. Adik-adik yang tadinya seperti itu harus belajar ya adik-adik untuk bisa meninggalkan berhala. Jadi adik-adik itu bisa seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan Yesus itu selalu mengasihi adik-adik. Nah, adik-adik sadar nggak kalau Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik? Pasti kerasa ya, Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik. Misalnya nih, kayak kasih contoh ya, adik-adik bisa makan setiap hari, bisa minum, bisa punya pakaian, bisa punya tempat tinggal. Nah, itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi Kak Egi dan adik-adik. Siapa di sini adik-adik yang pernah dimarahin sama mama papanya? Pernah ya adik-adik ya? Nah, Tuhan Yesus itu mengingatkan adik-adik melalui mama papa juga. Jadi mengingatkan yang baik ya adik-adik, sehingga adik-adik itu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik harusnya kalau misalkan seperti itu bersyukur ya adik-adik ya, karena adik-adik masih diingatkan, masih dihibur ketika adik-adik sedih sama mama papa, sama teman-teman adik-adik. Nah, itulah adik-adik bentuk cinta kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita, kita juga harus bersyukur. Kita harus bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kita. Oke adik-adik, sekian firman kita pada minggu ini. Kak Egi akhiri. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang Kak Egi mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Kak Egi ajak adik-adik untuk berdoa syafaat dipimpin oleh Kak Egi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat belajar untuk tidak seperti bangsa Yehuda yang menyembah berhala, tapi kami mau belajar Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati kami, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan berkati dan melalui obat-obatan yang mereka minum, dan juga makanan dan minuman yang mereka terima Tuhan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan mereka sukacita.
Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberikan berkat. Tuhan berkati para pemimpin negara kami, sehingga para pemimpin negara kami boleh mengambil keputusan yang baik untuk negara kami. Juga Tuhan, kiranya Kau hindarkan negara kami dari segala mara bahaya dan juga segala bencana Tuhan, khususnya saat ini Tuhan yang sedang kami hadapi, yaitu COVID-19. Kiranya Tuhan mengangkat semua segala sakit penyakit, semua pandemi ini, sehingga kami boleh kembali bersukacita dalam Engkau dan kami boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, baik pendidikan kami ataupun keseharian kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan sambil bernyanyi dari lagu Beri Padanya. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan dan juga amplop. Lalu, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IAMPA dan bulan pengumpulan persembahan di depan bagian amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong ke mama papa untuk menyimpan uang persembahan yang nantinya mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik tiap akhir bulan ke gereja. Mama papa bisa memasukkan uang persembahan ke kotak yang sudah disediakan di ruang konsistori gereja, atau mama papa bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa ingatkan mama papa untuk mengumpulkan uang persembahan setiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini adik-adik sudah memberikan persembahan. Mari kakak Email akan ajak adik-adik, kita akan berdoa untuk doa persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, kami adik-adik yang ada di rumah sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus kuduskan persembahan kami. Tuhan Yesus mau terima persembahan kami agar bisa memuliakan, bisa digunakan dengan sebaiknya mungkin untuk memuliakan nama Tuhan, untuk setiap pelayanan kami yang ada di Gereja Maturia. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati persembahan adik-adik dan persembahan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik.
Sebentar lagi kita akan merayakan Natal Bakat PA 2021. Untuk Natal kali ini, Kakak Layan akan membagikan bingkisan Natal. Nah, untuk mendapatkan bingkisan Natal, ada beberapa syarat yang harus diikuti adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus mendaftarkan diri ke Kakak Layan melalui Kak Gebi dan harus mengikuti ibadah Zoom Natal PA pada tanggal 26 Desember 2021. Adik-adik bisa minta bantuan Mama Papa untuk mendaftarkannya di nomor WA Kak Gebi berikut ini. Paling lambat pada hari Sabtu 11 Desember 2021. Lalu yang kedua, adik-adik harus membuat aktivitas. Untuk kelas TK dan Batita, aktivitasnya foto adik-adik bernuansa Natal. Untuk kelas kecil dan tanggung, aktivitasnya membuat kartu ucapan Natal. Aktivitas adik-adik kelas Batita sampai tanggung kemudian diposting ke Instagram dengan hashtag berikut ini. Adik-adik dapat memposting aktivitas adik-adik di Instagram paling lambat pada hari Sabtu 25 Desember 2021. Aktivitas adik-adik yang sudah diposting selanjutnya akan ditukar dengan bingkisan Natal yang akan diantarkan oleh Kakak Layan kepada adik-adik. Dan syarat yang terakhir, adik-adik harus ada di rumah saat Kakak Layan akan mengantarkan hadiah ya. Selain itu, kita juga akan memberikan pujian melalui virtual choir PA dengan lagu Alam Raya Berkumandang. Untuk deadline pengiriman video yaitu pada hari Minggu 19 Desember 2021 ke Kakak Rea melalui WhatsApp. Ditunggu ya adik-adik. Kakak Layan berharap banyak adik-adik yang dapat mengikuti perayaan Natal nanti. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi kembali dari lagu Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, sekarang jumpa kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dia akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan pada IMPA online kami hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang bisa bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, dan juga Tuhan, sekarang kami akan
lanjutkan kembali aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami seminggu ke depan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Saatnya kakak Imel pamit, dan adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah IMPA online, dan tetap sukacita dan penuh harapan bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita semua. Sampai ketemu adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.